Untuk mengetahui informasi terkini dari posko antemortem di Rumah Sakit Polri, kita akan bergabung dengan rekan Sandi Firdaus. Sandi, sudah berapa total kantung jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Ya, selamat sore Widya dan juga pemirsa. Jika ditanyakan total kantong yang ada masih dalam atau masih 48 kantong, di mana saat ini tim identifikasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih terus mengidentifikasi atau melakukan tahap dari rekonsiliasi 24 kantong jenazah yang tiba tadi malam gitu. Ini dilakukan rekonsiliasi pada tepat pukul 4 jam atau 16 waktu Indonesia Barat. Ini akan nantinya hasil tersebut akan diumumkan kepada awak media, apakah akan teridentifikasi siapa yang akan ada. Ini juga masih awak media masih menunggu, dan di mana dari 24 itu saat ini masih akan mencocokkan dari body part yang ada, yang dimana kecocokan data antemortem ini ada 185 yang sudah terkumpul begitu, atau yang sudah dikumpulkan oleh tim dari identifikasi Rumah Sakit Polri, di mana dari 185 ini ada sampel DNA yang sudah diambil, yakni sejumlah 152 sampel DNA dari keluarga yang diambil. Jumlah ini meningkat dibandingkan kemarin yang diambil atau hanya ada 147 DNA. Jika dijumlahkan atau diselisih dari manifest penumpang yang ada di pesawat Lion Air JT610 ini, masih kurang 37 lagi sampel DNA yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi yang ada saat ini. Dan juga tadi dijelaskan oleh Kapus Dokes Polri Brigjen Pol Dr. Umar Tampi juga menjelaskan bahwa keluarga juga di sini masih sedikit kebingungan begitu untuk memenuhi persyaratan yang disediakan. Selain juga untuk mengambil sampel DNA, ini juga dibutuhkan hubungan sedarah, yaitu antara orang tua atau juga anak dari korban yang ada saat ini. Dan juga tadi selain konvers menjelaskan terkait dengan proses rekonsiliasi, juga hadirnya Gubernur Bangka Belitung yakni Ezaldi Rosman Johan juga menjelaskan bahwa dirinya telah menemui para keluarga korban yang ada di ruang trauma healing yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan juga menjelaskan bahwa ada 128 warga Bangka Belitung yang ada di dalam daftar manifest pesawat Lion Air JT610 juga yang terlibat, dan dirinya juga telah memfasilitasi begitu keluarga untuk datang dan juga melakukan tes DNA dan mengumpulkan data-data dari korban atau penumpang yang ada di pesawat Lion Air JT610, dan ini juga masih terus dilakukan sejauh ini. Selain itu juga pihaknya menghimbau bahwa ada satu keluarga yang masih belum terkonfirmasi dan akan difasilitasi untuk datang ke Rumah Sakit Polri ini untuk memberikan data-data, baik itu data dari tes DNA dan juga beberapa data-data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kantong jenazah yang ada di sini. Dan juga setelah itu nantinya Pemprov dari Bangka Belitung ini juga akan memfasilitasi proses dari pengiriman jenazah. Jika sudah teridentifikasi akan dikirimkan dan juga semua biaya ditanggung. Dan untuk biaya dari proses identifikasi ini juga tadi disampaikan oleh Brigjen Pol Arthur Tampi, ini juga menjelaskan bahwa biaya semua ditanggung oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polri menanggung semua proses identifikasi yang dilakukan. Widya. Baik, Sandi, tadi Anda mengatakan ada masih beberapa keluarga yang masih bingung begitu dalam mengumpulkan sampel DNA. Penting diinformasikan bahwa apa saja sebetulnya yang harus dipersiapkan sebelum keluarga mendatangi Rumah Sakit Polri, apakah dokumen tertentu atau kondisi fisik yang seperti apa? Bisa Anda jelaskan, Sandi? Ya, Widya, juga tadi dijelaskan ada beberapa hal yang paling mendasar, yaitu untuk melakukan tes DNA. Ini jika penumpang atau yang berada di pesawat Lion Air JT610 ini adalah ayah begitu, atau ayahnya atau ayah dari orang tua ini, maka yang diambil adalah orang tuanya dan juga anaknya dan hubungan saudara. Tadi juga dijelaskan bahwa beberapa yang datang ini justru malah paman gitu, bukan hubungan saudara, dan ini yang dibutuhkan untuk DNA itu adalah hubungan saudara. Jika ibu atau dari pihak yang penumpang ini ibu, maka itu adalah anak atau orang tua dari ibu tersebut, bukan dari paman atau
saudara jauhnya begitu yang datang. Dan juga untuk data-data seperti untuk lebih mencocokkan lagi, ini juga dibutuhkan foto, di mana tadi juga dijelaskan bahwa foto tersenyum dari penumpang atau mungkin keluarga yang ada di daftar manifest pesawat Lion Air JT610 ini juga dibutuhkan. Kenapa tersenyum? Begitu dijelaskan juga karena nantinya juga diharapkan bahwa ada temuan gigi ini juga bisa langsung diidentifikasi. Dan jika lebih akurat lagi, ini lebih data-data atau mungkin spesifikasi yang ada di sebelum berangkat dari para penumpang. Jika misalkan ada tanda lahir atau mungkin sesuatu yang spesifik, ini juga bisa disampaikan. Selain itu juga sidik jari juga dibutuhkan, dari ijazah juga bisa diambil begitu untuk menentukan atau memvalidasi lagi data antemortem yang nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem yang ada di Rumah Sakit Polri ini, dan nantinya memudahkan proses rekonsiliasi dengan kecocokan itu bisa teridentifikasi. Dan sejauh ini update-nya masih belum ada yang teridentifikasi karena juga masih terus didalami. Dan selain 24 kantong jenazah yang tiba malam tadi, pihak identifikasi Polri, Rumah Sakit Polri ini juga terus lebih mendetail lagi dan juga lebih mengambil dari 24 kantong jenazah yang sebelumnya juga tiba, ini juga terus diidentifikasi agar mencocokkan dari data yang sudah diterima, yakni data DNA 152 dan data antemortem 185. Jadi semua dicocokkan begitu nantinya dalam proses rekonsiliasi untuk memudahkan dan bisa teridentifikasi jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri ini. Dan juga tadi terlihat keluarga dari pilot pesawat Lion Air JT610, yaitu Kapten Bave Sujena juga datang. Ini dari dia begitu sekitar 4 hingga 5 orang tiba di Rumah Sakit Polri untuk melakukan identifikasi antemortem, yang langsung menuju ke ruangan juga tadi sempat mengisi data-data dan juga adanya beberapa keterangan yang diambil juga dari pihak keluarga pilot pesawat Lion Air JT610. Widya. Baik, terima kasih rekan Sandi, selamat kembali bertugas.